di tempat yang bisa agak santai. Setelah keliling sedikit dan lihat suasana, ternyata hari ini saya matikan mobil dulu. Ternyata hari ini suasananya sangat sepi. Karena apa? Karena tadi malam itu ada badai, jadi hujan. Ya, ada badai dari Louisiana. Badainya sangat parah, bisa dibilang begitu. Karena dari berita itu banyak yang rumah-rumah yang hancur, ada jalan-jalan pada rusak, terendam air semua ya, karena badai di Louisiana, Florida, Louisiana. Jadi ya puji Tuhan kita cuman kena imbasnya sedikit aja. Terkena imbasnya sedikit aja, jadi hujan angin semalam, daun-daun pada rontok. Aduh, ini kayaknya akan ada petugas kebersihan yang harus membersihkan jalan. Karena harus saya perbaiki kameranya dulu. Karena banyak barang-barang di ini yang berserakan, ada pada sampah, ada semuanya itu berserakan di jalan. Jadi kasihan ya, kotor jadinya. Tadi saya lihat, aduh kasihan, kotor jadinya ini tempat ini karena badai semalam. By the way, saya baru pulang hari ini, hari Minggu. Saya tidak kerja, saya baru pulang dari gereja. Jadi saya datang ke park untuk ngomong-ngomong sedikit, memperkenalkan diri. Ini pertama kali saya membuat vlog ya. Ada beberapa video menyanyi yang saya masukkan ke channel YouTube saya. Tapi di Instagram, tapi kok ada yang bilang bahwa are you fake, are you real? Mereka kirim inbox ke saya, are you real, where you live? So okay, daripada saya membalas inboxnya satu persatu dan saya tidak mau ada yang berpikir negatif atau apa, lebih baik saya bikin YouTube vlog ini. Saya akan upload ke YouTube channel saya untuk memperkenalkan diri. Saya orang ya seperti Anda tahu, seperti pemirsa tahu, saya Dewi. Semua nama channel saya di Instagram, di Facebook itu saya pakai nama asli saya. Saya nggak mau pakai Kedi karena saya tak mau, benar-benar itu saya. Ya masing-masing orang beda ya. Jadi channel saya itu tetap nama saya, Dewi Paul. Saya pakai nama married saya, last name-nya. Kemudian channel Instagram saya di Instagram saya juga saya pakai nama Dewi Paul. Nah, Facebook saya itu ada 3. Yang pertama itu Facebook lama, dia sempat error. Kemudian saya ganti, saya bikin Facebook baru ya. Tahun 2009 saya bikin, 2009 apa 2010 saya bikin Facebook yang pertama. Itu Facebook baru keluar ya. Saya bikin Facebook yang pertama, kemudian tahun 2011 itu Facebooknya error selama beberapa bulan ya. Saya memutuskan untuk membuat akun baru, tapi saya tidak menonaktifkan akun lama. Jadi saya biarkan saja, saya cuman kontrol. Lama-lama dia muncul, maksudnya dia baik lagi, tidak error lagi. Jadi jadinya 2. Nah, pada saat saya mulai mengupload video ya, saya bikin saya hobinya 3. Saya menyanyi, travel, foto-foto. Itu 3 hal yang saya suka. Jadi saya mulai menyanyi, saya travel, saya taruh ke akun Facebook saya yang
yang saya pakai sehari-hari. Ya saya tandai ke yang satu jadi 2 itu, tapi kok kacau, nanti ada yang share ini, nanti saya share ini, jadi tidak terorganize, tidak rapi ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin page. Nah, di page halaman saya itu saya pakai hanya untuk mengupload lagu-lagu. Jadi kalau papa mama saya, saudara-saudara saya itu suka dengar kalau saya nyanyi ya. Sampai sudah seumuran begini, papa saya itu suka sekali kalau saya nonton. Jadi saya kalau sudah upload, saya bilang papa atau mama, saya kirim ke WhatsApp lewat Facebook. Saya itu kan lebih cepat kan, kadang-kadang WhatsApp cuma 5 menit. Nah, kalau kita menyanyinya 6 atau 6,5 menit, itu tidak masuk di WhatsApp ya. Jadi saya langsung share dari Facebook page saya ke WhatsApp buat papa saya dengar begitu. Nah, kenapa saya buka akun channel YouTube? Well, kalau saya pertama saya pikir-pikir, waduh, ini kok saya suka travel, saya bikin live ya. Saya bikin live tuh banyak, tapi kadang-kadang bagaimana ya, tidak tersusun dengan rapi, terus tidak diedit, kadang-kadang tidak diedit dengan rapi. Jadi saya memutuskan bikin lagu-lagu, saya masukkan ke channel YouTube. Saya pikir juga, jadi share juga dari channel YouTube itu lebih gampang ya. Terus saya pikir, wah, kan saya harus memperkenalkan diri. Kenapa saya kemana-mana tapi saya mau bikin video ini, tapi saya memperkenalkan diri. Sehubungan juga dengan saya bilang tadi bahwa ada orang bilang, are you real person? So ya, saya real ya. Saya aslinya Kupang, dari Indonesia bagian timur. Saya itu menikah sekitar tahun 2005 menjelang ke 2006 ya. Jadi pernikahan saya itu lucu. Saya nikah sipilnya di Thailand. Terus sekalian jalan-jalan, terus kita menikah di Thailand. Calon suami saya waktu itu dia liburannya ke Thailand. Kamu datang liburan ke Thailand, terus dia minta izin ke saya, boleh nggak kita menikah di Thailand. Jadi saya minta izin ke orang tua, kita menikah, catatan sipilnya secara sipil ya, secara governmentnya itu di Thailand, disahkan oleh pemerintah Thailand, diadakan oleh pemerintah Thailand, disahkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat di kedutaannya. Terus dia balik karena urusan pekerjaannya, dia balik ke Amerika, saya balik ke Indonesia. Dia datang lagi ya, biasanya dia datang tiap tahun, setelah menikah itu dia datang ya. Dia datang, terus kita bikin, ya karena of course kita harus meritnya juga secara agama harus disahkan ya. Jadi kita merit lagi di gereja begitu. Jadi surat nikah ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Thailand, terus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi kalau yang huruf Thailand itu kayak orang gambar-gambar ya, jadi harus diterjemahkan. Nah, setelah menikah saya kelahirannya aslinya Nusa Tenggara Timur, di Kupang, di kota Kupang. Terus setelah menikah kita pindah ke Bali, kita tinggal di Bali. Nah, suka sih sebenarnya, kita suka di Bali. Sekitar 8 tahun ya kita tinggal di Bali. Terus sekitar ya hampir 7 tahunan lah kita tinggal di Bali. Terus seiring dengan waktu anak-anak bertumbuh, padahal kita sangat enjoy ya tinggal di Bali. Waktu itu saya sudah beraktivitas dengan bagus di Bali. Saya mengajar senam, pokoknya aktivitas saya ikut sekolah guru senam, saya pokoknya enjoy banget setelah nah di Kupang itu dia buka usaha buat saya. Jadi saya kalau di Bali saya waduh, banyak teman, terus mau kemana aja gampang, terus
nggak ribet-ribet cari tempat pariwisata, di mana-mana ada gitu lah. Makanan mau makan apa aja ada di situ lah. Tapi seiring dengan pertumbuhan anak-anak, dia bilang kenapa anak kita tidak fair kalau kita cuma tinggal di Indonesia aja. Mereka perlu pendidikan yang lebih baik dan mereka punya hak untuk itu ya. Kenapa kita membatasi hak mereka? Nah, pindahlah kita dari Bali ke USA. Sebelumnya setelah menikah itu saya cuma datang sebagai pakai visa turis ya. Jadi waktu kita memutuskan itu sekitar tahun 2011 ya. Saya sempat shock waktu itu dan sempat membatalkan urusan permanent resident visa tahun 2011 itu. Sudah di pertengahan jalan saya nggak siap. Saya tidak siap untuk pindah. Tapi kenapa saya egois? Akhirnya tahun 2013, pertengahan tahun 2013, menjelang akhir tahun 2013 ya, sekitar Oktober tahun 2013 kita mengapply lagi permanent resident visa buat saya dan saya dengan segala tetek bengek urusannya itu, akhirnya saat tahun 2014 saya sama anak-anak pindah ke sini dan mereka sekolah di sini. Kita pindah ke California karena waktu itu suami saya kerja di California, tapi karena berhubungan dengan suami saya ini, dia American Indian ya, native. Jadi mereka punya government di Oklahoma ya, dia tribe-nya, sukunya suku Choctaw. Jadi akhirnya karena kita kalau urus surat bisa sih gampang online, tapi ada beberapa surat yang buat anak-anak yang harus datang ke mereka. Akhirnya mereka bilang kalian pindah saja ke sini, ke Indian Territory, ke Choctaw Territory, ya daerah sini, supaya bisa lebih diperhatikan lebih baik. Jadi baik dari anak-anak nanti sekolah dan semuanya itu bisa diperhatikan secara lebih baik. Jadi akhirnya kita menetap di sini. Saya bekerja dengan mereka ya. Mereka punya company yang besar di mana aja itu. Jadi saya bekerja di salah satu company mereka dan ya sambil menyalurkan hobi saya ya. Kadang-kadang bukan cuman hobi sih, kadang-kadang saya rindu. Saya pulang ke Indonesia tahun 2016, 2 tahun setelah kita pindah ke sini. Setelah anak-anak steady, sudah stabil ya, sudah kita liburan 3 bulan ke Indonesia. Tapi berhubungan saya kerja terus, maunya kita pulang tahun 2000 berapa ya, maunya kita pulang, kalau nggak tahun lalu, tahun ini. Saya punya rencana seperti itu. Suami saya juga bilang kamu harus pulang lihat keluarga di sana. Tapi tiba-tiba terjadilah pandemi ini ya, corona. Jadi saya batal pulang juga. Kalau mau urus pulang cuti dari kantor itu nanti dapatnya cuma 2 minggu, 3 minggu. Kan sayang, saya kalau cuma udah berjalan begitu. Terus kalau saya waktu liburannya cuti, belum tentu anak-anak juga sekarang sibuk kan. Jadi aduh tabrakan. Jadi saya belum bisa pulang. Nah ini yang menjadi sesuatu. Ntar dulu ya, di sini kayaknya panas. Saya pindah mobil dulu ke parkir yang di sebelah sana itu. Orang pada lari-lari di taman. Ntar dulu, nggak usah pakai. Jadi panas ini, nggak enak. Matahari. Jadi saya masih pakai baju. Tadi saya pulang dari gereja, lebih baik sekalian saya pakai waktu ini buat ngomong-ngomong, perkenalkan diri, supaya
Kalau ada yang tanya lagi, are you real? Saya akan bilang oke, saya memang menyanyi dan tapi saya sudah perkenalkan diri YouTube, dan sekalian saya memutuskan untuk bikin channel live, vlog juga supaya bisa berbagi informasi. Jadi anyway, kita kembali ke salah satu alasan juga yang kuat kenapa saya bikin channel YouTube ini, lagu, nyanyi, upload semua segala macam. Karena apa? Karena saya bikin live itu, kalau saya travel, saya bikin live ke Facebook itu, saya ngomong dengan teman-teman saya di Indonesia kan, kita ngomong ya, kalau tiap hari nggak mungkin lah saya telepon 10 atau 20 orang ya, tapi kalau live kan kita komen-komen kan bagus kan. Jadi kenapa tidak? Saya tuh kangen ngomong bahasa Indonesia ya. Saya memang suka kumpul-kumpul, tapi karena sibuk ya. Jadi kalau saya mau ketemu orang Indonesia itu saya harus ke tempat shopping, grosir, shopping buat orang-orang Asia. Di sana kita kumpul, kita ketemu, kita ngobrol. Tapi nggak mungkin lah setiap saat saya kan saya nggak punya waktu juga. Jadi akhirnya sudahlah, kita ngobrol di channel aja. Saya juga nyanyinya di channel aja. Jadi saya bikin YouTube. Nah, begitulah ceritanya. Jadi saya itu tinggal di Amerika, tahun pindahnya permanennya ya itu tahun 2014. Saya masih ingat, saya dapat visanya sekitar bulan Agustus, tanggal 3 itu saya dikeluarkan ya. Jadi kita urus dari bulan, sekitar 9 bulan ya kita urus, 8 atau 9 bulan kita urus permanent resident. Ribet banget sih mau ke sini pindah. Makanya saya waktu itu ini bolak-balik namanya ketat mereka ya. Kita tidak bisa menyalahkan karena memang aturan mereka seperti itu, dan memang kita harus dicek benar-benar semua finansialnya, kesehatannya, vaksinasinya juga banyak menumpuk itu. Akhirnya ya tahun 2014 tanggal 3 saya ingat saya interview, terus mereka, oh ya ibu, selamat datang ke Amerika ya untuk jadi permanent resident, penduduk yang permanen di sana ya, sama anak-anak, semoga anak-anak bisa belajar dengan baik. Nah akhirnya kita pindah. Nah disitulah saya menetap di sini. Kemudian saya kerja, anak-anak sudah steady sekolah, saya kerja. Nah anak saya yang pertama dia sekarang di Dallas kuliah ya di Texas. Saya tinggal di perbatasan, di tempat yang saya tinggal ini di Oklahoma, tapi di di tempat ini tempat perbatasan, satu kota kecil, bukan kota ya, medium town, kota yang sedang. Terus dia di daerah perbatasan dari Oklahoma dan Texas, jadi saya bisa bolak-balik enak. Jadi kalau mau ke Dallas enak, gampang. Mau ke Oklahoma lebih jauh ya, saya ke Oklahoma di kapitalnya daripada ke Texas. Jadi saya tuh lebih familiar ke Texas, ke Dallas, dan memang anak saya saat ini dia di Dallas, jadi saya bolak-balik begitu. Kita berdua juga kadang dia datang, kita berdua travel. Kadang-kadang saya ambil cuti. Kalau saya ambil cuti kita travel. Nanti deh saya muat video-video lama saya waktu travel tahun lalu sebelum pandemi. Saya edit dulu ya karena itu kacau. Banyakannya saya bikin live, jadi saya nggak bisa ada video yang lain. Tapi kalau yang bukan yang live nanti saya bagi ya. Itu bagus tempat-tempat yang saya kunjungi. Kita kita pernah pergi ke beberapa tempat, dan kita punya rencana planning ke tahun ini juga. Tapi kayaknya kita harus bijaksana juga ya. Pandemi ini mendingan kita jaga diri dulu, jaga kesehatan dulu. Untuk sementara saya di sini aja dulu, di sini saja dulu sampai vaksinasinya keluar, kita semua udah stabil, udah garansi, udah dijamin
baik ya, kita berdoa ya, jaminan hidup ada sama Tuhan, tapi kita juga harus sebagai manusia harus ada hikmatnya, ada bijaksananya ya juga. Nah, pemirsa, nah dalam vlog ini saya pingin, kalau saya bikin vlog itu kita bicara tentang ada apa hari ini di sini ya. Ada apa hari ini di sini ya, di sini. Ya, jadi hari ini yang saya bilang tadi, karena semalam hujan, hari ini ya nggak banyak orang yang keluar, terus lumayan sih cuacanya nice daripada kemarin itu, waduh panasnya 105 Fahrenheit. Terus anak saya telepon dari Dallas, mama di sini 115, aduh nggak bisa keluar. Jadi semua di dalam rumah. Saya juga ya sama anak saya, suami saya, kita sibuk benahin barang-barang rumah yang perlu dibenahin. Nah, kalau ditanya suaminya nanti gimana? Suami saya itu anti kamera. Jadi dia untuk foto keluarga aja susah ribetnya. Jangankan foto keluarga, pas foto aja nanti mukanya nggak bisa. Dia bukan fotogenik. Jadi apalagi kalau bikin video ya, aduh. Jadi dia itu mengencourage saya untuk menyanyi. Kamu menyanyi. Jadi dia support saya ya. Yang saya butuhkan untuknya yang terlalu itu dia tuh sukanya alam, sukanya ya kita di kota dulu. Dia suka kota tapi nggak suka yang hirup, yang nggak bagus itu nggak suka. Jadi dia bilang saya nggak suka kalau kehidupan saya itu di-expose ya. Saya bilang ini bukan di-expose, ini cuman mau bikin kenang-kenangan, kita bagi-bagi, share ya. Ya udah kamu aja, karena kamu kan pede, kamu kan people person, kamu kan personalnya itu buat people, ngomong, ketemu orang ngomong, kamu friendly-nya cuman langsung deh jadi teman ya. Tapi harus hati-hati juga, ya begitulah. Jadi saya bikin channel hari ini. Saya cuman mampir sebentar untuk memperkenalkan diri. Saya tinggal di Oklahoma, ya, United States, Oklahoma State, di salah satu negara bagian dari Amerika Serikat. Saya akan memberikan informasi lebih lanjut, berbagi fun things, saya harap ya, karena saya mau kita enjoy walaupun informasi-informasi yang fun dan yang positif ya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel saya supaya channel saya Dewi Paul ini berkembang, bisa lebih berkembang, dan saya juga berusaha untuk memberikan lebih banyak kesempatan, meluangkan banyak kesempatan supaya kita bisa berbagi informasi. Nah, kalau di berikutnya mungkin kalau saya belum ada waktu untuk ngobrol atau belum ada waktu untuk edit, bikin vlog seperti ini, ada apa hari ini di sini. Ingat vlog kita nanti namanya itu judulnya ada apa hari ini di sini ya. Jadi kalau saya belum ada waktu untuk edit, belum ada waktu untuk ngobrol, belum ada waktu, saya upload video saya nyanyi. Saya nyanyinya, saya suka lagu Indonesia ya. Saya orangnya hati-hati ya dalam mengcover lagu ya. Jadi saya harus bikin, jangan sampai saya dituntut karena copyright, karena di Amerika Serikat ini juga waduh hukum copyrightnya itu, undang-undang copyrightnya itu juga license-nya itu juga sangat ketat. Jadi saya sementara belajar mencari tahu lagu-lagu mana yang nggak kena copyright juga di Indonesia ya. Saya kalau mau cover itu saya pasti minta izin dulu ke musik ini. Saya biasa ngambil musiknya juga dari YouTube ya. Saya, Mas bisa nggak saya pakai musik ini buat cover ya. Nah, saya itu cover lagu-lagu, kebanyakan lagu-lagu rohani. Saya suka nyanyi lagu rohani karena masih kecil ya, saya nyanyi di gereja. Terus saya suka nyanyi lagu pop. Terus
sedikit dari rencana saya itu loh, kok saya duduk saya pikir aduh kenapa ya lagu keroncong ini udah hampir punah, padahal adem kalau kita dengar ya. Saya kembali aja, biarlah saya orang klasik, saya juga agak klasik orangnya ya, saya suka melestarikan sesuatu. Jadi mungkin nanti saya juga akan kembali bikin musik-musik yang keroncong, walaupun itu bukan benar-benar keroncong yang dulu ya, agak modern, tapi menyanyikan lagu-lagu itu sambil menikmati ya inilah Indonesia, musik Indonesia kita ya, unik. Keroncong itu manis loh, nice ya, malah menurut saya keroncong itu elegan ya, kita ya santun, bawa rasanya santun, sopan gitu loh. Jadi saya lihat aja nanti saya enaknya yang mana kita masukkan ke situ. Nah sekarang saya mau balik lagi. Tadi saya mau ke supermarket, saya lupa dompet. Jadi untung ada driver license-nya, nggak ketinggalan ya. Saya di sini kalau driver license-nya itu ketinggalan, tapi kalau kita punya driver license yang kita foto di HP kita tunjukkan, terus nanti kalau misalnya ada apa-apa kita ditahan atau apa gitu, kita tinggal tunjukkan itu, nanti besoknya kita bisa ke kantor bawa driver license yang asli, jadi nggak didenda, nggak di ini, jadi nggak kena sanksinya. Nah saya udah driver license-nya ada di handphone saya, copy picture-nya, juga license semuanya saya picture, jadi saya bikin file khusus untuk itu, jangan sampai kenapa-kenapa ya. Saya lupa, nah benar hari ini saya lupa, soalnya saya suka lupa. Jadi saya suka lupa barang-barang saya taruh di mana. Nah tadi justru kok ada yang ketinggalannya, udah sampai di gereja, aduh saya udah pas mau keluar dari gedung gereja, saya mau langsung ke supermarket. Setelah ngobrol bikin video vlog ini, saya mau ke supermarket, padahal saya lupa dompetnya. So pemirsa, inilah vlog pertama saya, perkenalan saya dengan para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berkenalan lebih jauh, dan bisa jadi teman baik di channel YouTube, karena saya benar-benar merindukan Indonesia ya anak. Ini karena anak-anak saya suka ya, saya dari tempat, kalau kita jauh dari Indonesia itu apalagi kalau 17 Agustus atau ada hari apa gitu ya, aduh sedih banget itu gitulah, terkenang gitu, jadi saya tidak akan mengganti warga negara saya. Banyak yang bilang, kenapa kamu tidak ganti warga negara? Enggak, saya nggak mau, karena saya harus tetap menjadi orang Indonesia, warga negara Indonesia. Saya menetap di sini. Mungkin satu saat saya balik, saya nggak tahu ya, kita nggak tahu ya, kalau kita udah di sini ribet baliknya ke sana kan. Mungkin satu saat kalau udah benar-benar tua atau apa, mungkin saya mau balik atau mau kalau anak-anak di sini mungkin saya mau ke sana bolak-balik, siapa tahu ya. Jadi untuk mempermudahnya, saya tetap warga negara Indonesia, saya tetap cinta Indonesia, saya tetap ingin bicara bahasa Indonesia, walaupun keseharian saya di sini di tempat kerja bahasa Inggris, sama suami juga nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi tapi saya puji Tuhan, saya tetap berbicara bahasa Indonesia. Saya menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Mungkin sesekali saya menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris, tapi saya akan berusaha sebanyak video saya yang menyanyi itu lagu-lagu Indonesia, jadi sekian dulu hari ini pemirsa, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Dewi Park ya. Kita ketemu di video yang berikut. Bye bye.